Terus nih yo. Setan itu apa kok mesti dipredikasi jelek. Golek wong wis melakukan opo diloponi setan opo. Kok setan ge salah-salahan. Sebetulnya wong sing nggih salah-salahan setan itu Kan salah wong dhewe asline. karena kurangnya pengetahuan gitu. Kalau orang itu pengetahuannya dalam, nggak mungkin menyalahkan dia. Kenapa? Karena dia paham bahwasanya setan ini wujud daripada sifat kita. Kok jin setan ge salah-salahan. Lah asline jin setan iku apa ana ning njabane awak dhewe? Asline ning awak dhewe kabeh. Lah iku mah ngopo kok aku ketok ning kono, ora ning kene kok ketok ning kono. Dia itu keluar dari diri kita, memperlihatkan kepada kita bahwasanya iki lho salah satu sifatmu. Nah, seperti itu menunjukkan kepada kita. Nah, dengan cara seperti itu kita akhirnya bisa introspeksi diri. Oh, jadi ternyata ono sing sik koyo ngono. Aku tak introspeksi diri. Seperti itu. Kalau para wali itu makanya kenapa para wali itu nggak bisa melihat sejenis jin, bukan nggak bisa karena dirinya sudah suci. Yang dia lihat suci, yang dia yang mendekat pada dia pun ya juga barang-barang bukan barang ya. Gambarannya ya gambaran yang sudah bersih, sudah katakanlah sudah sempurna lah. Seperti itu. Iki mungkin sing yang dadi Pak Ali ku keyakinan sing kula iki. Dadi tujuan awal belajar ilmu tauhid itu untuk apa? Lek mengejar dunia kan percuma. Jadi sebenarnya kita belajar ilmu tauhid itu untuk menyelamatkan diri kita biar awake lahir selamat, lek iso balik pun iku intine selamat, Mas. Intinya budal sak balik iku karena apa-apa mesti dari nggak ada kembali nggak ada. Masalah kalau dunia ini kan sekedar bonus nih. Jadi paling ini terkemajuan nang mandek di bonus nih. Jadi nang dunia nih. Jadi kalau sampean kan kontraknya lahir selamat kan menjalani perjalanan itu kayak ini Mas. Lah iso men sampean balik mati ku balik selamat mana ya lo? Nggak tertahan di kubur kalau bisa kan. Intinya kita belajar tahu itu kan ndek kono Mas. Jadi untuk masalah dunia itu sekedar bonus. Lah semakin sampean tertahan di dunia tok ya enggak akan ono rasa kencing belajar tau gitu kok enggak apa-apa iki koyo percuma. Pasti ku. Ya sebetulnya dunia itu penting, akhirat juga penting. Dua-duanya kalau bisa harus imbang. Akan tetapi kalau orang ini tadi mengejarnya lebih kepada dunia, akhiratnya tertinggal. Tapi kalau orang mengejarnya lebih kepada akhirat dan tidak melupakan dunia, dunia ini nanti akan ikut dengan sendirinya. Nggak perlu kita ngoyo-ngoyo. Contoh lah, nggak usah adu-adu. Sampean kepengin kacang ono sing nyediani. Padahal sampean ning kono wis usaha tuku ora ono. Iya toh, seperti itu. Jadi sampean dicukupi, akan dicukupi. Kenapa? Karena jalan sampean sudah benar. Orang yang jalannya benar pasti dicukupi oleh Allah Ta'ala. Tidak harus dengan uang Mas. Jadi rata-rata orang itu diukur dengan uang ya Bang saiki. Padahal rezeki itu kan macam-macam jenis rezeki itu. Ya itu jadi nabi akhir zaman. Iya. Memang kita kan anune kan ngono Mas. Cuma saiki lek kita duwe duit mari ngono lek sing tuku garok kan ya percuma, ora payu duwike. Ya apa kadang menunggu Jane kan ala adil ku yo gak adil berarti ini. Tak adil gimana? Yo buktine sing melarat diwehi tambah nemen, sing sugih tambah sugih. Sebetulnya yang membuat diri sampean tidak adil itu bukan Allah Ta'ala, tapi diri sampean sendiri. Diri sampean sendiri yang membuat tidak adil itu. Kenapa aku katakan begitu? Karena perjalanan hidup sampean saat ini adalah buah daripada perbuatan sampean terdahulu. Jadi sampean hari ini atau mungkin detik ini di kehidupan yang sekarang ini sampean tidak bisa merubah apa-apa kecuali merubah kehidupan sampean di masa depan. Yang namanya masa depan itu bukan setelah kita menikah, bukan setelah kita dewasa, bukan setelah kita tua atau di masa tua, bukan. Yang dinamakan masa depan itu adalah masa di mana kita dilahirkan kembali dan menjalani kontrak baru lagi. Di situ. Jadi kalau sampean mau berubah, itu sampean ya perbuatan sekarang, pemahaman sekarang lebih dimajukan lagi. Seperti itu. So, nantinya yang mati ku mek rogone Mas. Dadi isine sampean ku pindah neh. Ganti adam neh. Ganti kelambi. Ganti neh. Lah nek sampean gak iso merubah yang akan datang, lahir men yo pasti ngene mah mek beda ganti jeneng, ganti adam. Miskin permanen kan itu. Loh, miskin permanen tuh Gak kalau ngono Mas. Dadi lek sampean ben iki berubah dadi wong kaya, kehidupan depan dadi sugih. Iki berarti catatan yang dulu
dilakoni saiki. Melarat. Tadi zaman nulisnya biyen melarat. Awak iki nrimo karmane berarti. Ya Gak iya. tau berbuat. Lah, Yang berbuat ya sampean sendiri dulu, cuman sampean dengan wadah baru ini sampean lupa semuanya. Kenapa orang jadi lupa? Dengan perbuatan kita terdahulu kenapa kita lupa? Karena kita satu terlalu disibukkan oleh dunia. Akhirnya kita lupa. Wong lain gak jadi piro sing. Wong lahir iki sadurunge. Cuma satu kali toh. Ya ndak toh, berkali-kali. Ribuan kali. Nomornya lahir mati. Tapi ya, kalau entek. mengandung itu 2 kali. 3 kali, tapi yang ketiga ini mengandung. 1 sampean dikandung oleh Rahman, yaitu bapak. 2 dikandung oleh Rahim. 3 sampean lahir sampean mengandung. Di situ. Tapi kalau yang namanya kematian, kalau orang tauhid, betul-betul sudah pahamnya di tauhid, kematian itu tidak ada. Gak ono kematian itu. Berarti kekal, Kekal, abadi. abadi. Tapi bukan sampean jangan melihat Loh, raganya. kekal karo abadi itu kan kecuali Sang Pencipta. Bener, memang Sang Pencipta. Makanya kalau sampean mau kekal abadi, sampean kudu duweni rahasiane Sang Pencipta. Sampean kudu ngaweruhi rahasiane Sang Pencipta. Akan tetapi yang dimaksud kekal abadi tadi bukan raga. Sampean eling ceritane Mbak Dipo. Eling toh? Dikubur sampai ping 7, cek pangga urip, pangga metu, pangga mulih. Iya toh? Nah, berakhirnya di mana? Apakah di tanah? Moksa toh? Ai karo. Nah, itu namanya Sempurna, kekal ya. abadi sudah. Kekal abadi. setelah 7 kali kelahiran, bukannya sebenarnya nggak lahir, memang pindah tempat tok. Pindah tempat dia. Jadi kalau misalkan namanya mukso itu baru-baru ini paling. Kita sudah tahu kepada zatnya Allah Ta'ala. Kalau ibarat kita kayak Mbah Dipo misalnya dikubur, itu cuman sebetulnya beliau itu cuma membuktikan kepada umum, membuktikan kepada mungkin ya kepada murid-muridnya yang dulu ngaji ilmunya ada yang bersungguh-sungguh, ada yang enggak. Jadi dia memberikan bukti. Mati dikubur, urip meneh mulih. Mati dikubur, urip meneh mulih sampai ping 7. Begitu yang ke-7, 7 ini kan masuk ning ndi ning sifat urip tuh. Dia enggak mau kembali lagi. Dia enggak mau kembali, maksudnya memberikan pengajaran yang dikubur mati udah gak gelem. Dia langsung buktekno bahwasanya yang dikatakan mukso itu tidak tersentuh oleh tanah. Di situ yang dikatakan mukso itu tidak tersentuh oleh tanah. Ya ngono aku mara pamit, aku metu. Padahal dia sebetulnya kembali lagi. Tapi sudah memakai rupa yang baru. Nah, bagaimana cara kita mengenali? Ada kuncinya. Asli ini loh sampean ketemu Mbak Dipo. Berkali-kali sampean ketemu. Tapi sampean nggak bisa mengenali orang itu. Sayangnya di situ. Kalau sampean bisa mengenali orang itu, mungkin sampean sembah wong itu. Tenang. Eyang Sapu Jagat. Berkali-kali sampean ketemu. Tapi sayang, hijab sampean tidak dibukakan pada saat itu. Andai kata sampean dibukakan hijab pada saat itu, mau sembah wong. Karena orangnya tidak mau disembah, maka di situ dia menyembunyikan diri. Sebetulnya orang-orang seperti itu tuh nggak mati. Dia selalu ada di alam dunia ini, nyata sama seperti kita. Yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang memang sudah satu terbuka hijab, 2 dia sudah tidak terhalang oleh apapun untuk melihat rahasia Tuhan. Di situ. Paling kita lihat paling kadang cuma dari foto. Terus koyo yang Dipo itu yang kehidupan yang keberapa yang kita tahu. Kalau orang seperti itu tidak ada kehidupan pertama, kedua, ketiga, nggak ada. Kehidupannya orang seperti itu, aku bermula tanpa adanya, aku berawal daripada tanpa adanya permulaan. Tapi kan begitu muncul kan mesti rupanya beda tuh, ganti tuh. Ganti. Itu makanya ada kalimat semar kan untuk samar, menyamarkan diri. Seperti Bunda Ratu Pantai Selatan itu sebetulnya ada kok wujud di alam dunia nyata sama seperti kita. Akan tetapi kenapa kok aku tidak bisa melihat seperti yang digambar-gambar? Nah, ya aku tak kepingin roh, kepingin ketemu itu. Nah, itu ada ilmunya, ada caranya. Orangnya itu sebetulnya menyamarkan diri. Makanya kalau orang ngaku-ngaku aku ini Bunda Ratu dengan dandanan yang seperti Bunda Ratu Pantai Selatan itu palsu. Apa yang pasti betul seperti itu? Aku dewe nggak yakin.
pada zaman kerajaan memang seperti itu. Zaman dulu kan, zaman sekarang kan udah banyak kemajuan. Kan foto itu ada beberapa versi tuh. Iya. Jadi kok contohnya kayak wong saiki berpakaian yo mesti yo ganti-ganti tuh. Karena Kan gini enggak Pak, satu pakaiannya. orang itu melihatnya pada saat itu yang jadi Bunda Ratu pakaiannya begitu. Makanya dia gambarkan seperti itu. Padahal yang sesungguhnya beliau ini sudah hadir kembali tanpa seperti itu. Kalau dia masih seperti itu, wong sekarang sudah bukan zamannya kerajaan, ya diguyu uang. Pasti banyak yang mengatakan dia itu palsu meskipun dia benar. Nah, bagaimana caranya supaya aku tidak dikenali ya? Aku harus samar dia seperti itu. Itu Bunda Ratu. Nah, wong saiki enggak kok wingi payon ning Gunung Kombang. Oke. Akeh wong dandan kaya Bunda Ratu. Saya bilang palsu itu. Yang asli dia tidak pernah dandan-dandan seperti itu. Dia nggak mau memakai segala pernak-perniknya, dia nggak gelem karena dia menyamarkan diri. Barang siapa yang ingin bertemu denganku, kata Bunda Ratu, dia harus tahu ilmunya. Dia harus sama sepertiku. Harus sama seperti Bunda Ratu tadi ilmunya, baru dia bisa melihat. Manusia berdandan seperti itu. Banyak. Akan tetapi saya katakan itu palsu. Ya mesti ya. Nggak benar itu. Jadi karo Pak Lek iku anu mek dadi kepin roh sing seperti zaman dulu ya kayak mungkin zaman iku wis berganti. Dadi sebenarnya wis ganti Seiring wajah, berjalannya ganti waktu. rupa. Seiring berjalannya waktu. Semua itu akan berganti balik. Makanya di Al-Qur'an ada kalimat baharu kan. Jadi semua itu Jadi kalau ati metu sing seperti itu enggak mungkin ketemu ya. loh, bukannya enggak mungkin, tetap sampean bisa ketemu. Yang penting sampean tahu ilmunya, tahu caranya. Di situlah untuk menembus cara itu, ilmu tauhid itu harus dipakai dari awal sampai akhir. Meskipun itu tidak ada akhirnya. Harus dipakai. Harus betul-betul mendarah daging. Kalau nggak mendarah daging nggak bisa. Jangankan mau ketemu yang seperti itu, mau ketemu Mbak Dipo aja nggak bisa kok mau ketemu yang seperti itu. Asli ini paling Mbak Dipo itu yo katakan poro wali zaman biyen yo iyo juga. Kita mau menjelaskan secara rinci, mau membuktikannya karena pahamnya nggak sama ya nggak bisa. Tapi kalau paham iku mang sampean wis podo, otomatis sampean ero kok wujud wonge asline ku ero. Iya, jelasnya zaman ini lain eranya gak tahu. Yang tahu mungkin ya era sekarang jari ini iku ya bener gak kita sendiri gak tahu. Zaman atau era itu tidak mampu merubah orang yang seperti itu. Nggak mampu merubah sosok Bunda Ratu, merubah sosok para wali, merubah sosok para aulia zaman terdahulu. Nggak mampu, era dan zaman ini nggak mampu merubah wujud asli orang itu. Tetap sama, kita akan menemui hal yang sama. Tapi ya itu tadi, ketajaman mata batin ini harus diolah. Kalau sampean pengen membuka mata batin, satu harus tahu wujud batin. Kalau sampean sudah tahu wujud batin, baru sampean ero motone. Lek sampean ero nang motone batin, sampean padha karo ero nang moto batine sampean dhewe. Karena segala sesuatu yang bernama itu pasti berwujud. Batin itu nama, wujudnya mana? Nyawa itu nama, wujudnya mana? Harus tahu semua. Jangan cuma teori toh. Nah, sekarang saya mau praktekkan nama sampean misalkan wujud nyawa. Wujud nyawa itu sing endi? Kate tak praktekno lho sampean piye yo? Ibarat orang menaiki tangga itu belum waktunya. Kalau sudah waktunya aku berani balik. Aku berani taruhan. Kalau sampean tidak mengiyakan kalimat saya, ambil kedua tangan saya. Perkara wujud nyawa ini. Potong nggak masalah. Atau leher saya monggo silakan. Nyawa itu berwujud. Di situ. Nyawa, batin, hati itu berwujud semua. Pokoknya kalimat apapun ada wujudnya. Kalimat apa ae ku ana wujude. Nah, lek wong wis ngerti nang wujude kalimat iku mang. Ucapannya ini loh, ada isinya gitu loh. Kayak angin wujudnya abang.